Saya datang ke sini adalah salah satunya adalah untuk datang kepada Pengadilan Tinggi Ambon untuk menanyakan terkait berita acara sumpahnya Rasman yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon. Tapi sebelum saya ke Pengadilan Tinggi, saya datang ke kantor Kelurahan Waihoka di mana Rasman pernah mengeluarkan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh tahun 2015, bahwa di situ disebutkan bahwa Rasman tinggal di Jalan Haruhun RT 003 RW 02 Kelurahan Waihoka, Kota Ambon. Rasman harus segera diproses secara cepat, karena kalau berlama-lama ini akan terus membuat kegaduhan. Saya datang ke sini adalah salah satunya adalah untuk datang kepada Pengadilan Tinggi Ambon untuk menanyakan terkait berita acara sumpahnya Rasman yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon. Tapi sebelum saya ke Pengadilan Tinggi, saya datang ke kantor Kelurahan Waihoka di mana Rasman pernah mengeluarkan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh tahun 2015, bahwa di situ disebutkan bahwa Rasman tinggal di Jalan Haruhun RT 003 RW 02 Kelurahan Waihoka, Kota Ambon. Dan ketika saya datang ke sana dengan 3 orang staf dari kelurahan, bahwa dijelaskan tidak pernah ada atas nama Rasman Arif di alamat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia Insight yang dirahmati oleh Allah, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungannya. Sahabat, kasus dugaan ijazah palsu yang dimiliki oleh Rasman Arif Nasution sudah masuk ke penyidikan. Karena ada beberapa laporan serupa, maka penyidikan yang awalnya diproses oleh pihak Polda Sumatera Utara ditarik ke Bareskrim Polri di Jakarta. Dugaan ijazah palsu ini belum juga selesai, muncul kasus baru, yakni ketika Evi Susanti, salah satu mantan klien dari Rasman, itu terbang ke Kota Ambon. Dia ke Kota Ambon hari Senin tanggal 26 September 2022. Di Kota Ambon inilah dia mendatangi Kelurahan Waihoku, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, untuk membuktikan apakah benar pihak kelurahan pernah mengeluarkan KTP dan KK atas nama Rasman Arif Nasution di tahun 2015. Dan ternyata hasilnya cukup mengejutkan. Pihak kelurahan tidak pernah merasa mengeluarkan KTP tersebut. Apalagi di tempat itu di mana Rasman katanya pernah bermukim, itu wilayahnya orang-orang Nasrani dan
orang-orang Muslim sangat sedikit jumlahnya. Jadi sangat kecil kemungkinan Rasman berada di wilayah itu. Nah, KTP inilah yang dijadikan dasar oleh Rasman untuk bisa mengikuti pelantikan dan sumpah advokat di kota Ambon. Kita tahu untuk menjadi seorang advokat itu diperlukan waktu 2 tahun. Sedangkan Rasman sendiri ijazahnya itu dikeluarkan tahun 2014. 2015 dia sudah dilantik jadi advokat. Padahal syaratnya seseorang sebelum dinyatakan lulus lalu dilantik menjadi seorang advokat, dia harus magang selama 2 tahun. Dia baru setahun usia ijazah sarjana hukumnya sudah bisa dilantik. Ini juga menjadi pertanyaan besar. Nah, kasus ini tidak boleh didiamkan begitu saja dan harus segera diproses secara hukum. Karena apa? Profesi pengacara itu adalah profesi yang sangat mulia dan dia menjadi salah satu tiang penopang tegaknya keadilan di muka bumi ini. Jika seorang pengacara yang selalu membela kliennya dan ternyata dia tidak jujur, maka hal ini akan menyebabkan runtuhnya kejujuran dan keadilan di muka bumi ini. Karena itu, Rasman harus segera diproses secara cepat, karena kalau berlama-lama ini akan terus membuat kegaduhan-kegaduhan di masyarakat kita. Kita tahu bahwa saat ini Rasman sedang berseteru dengan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, dengan Farhad Abbas, lalu dengan Dr. Richard Lee, juga dengan seorang YouTuber perempuan yang bernama Denis Harista, dan juga Evi Susanti, dan mungkin masih banyak yang lain. Dan kita berharap pihak-pihak yang berwenang segera paling tidak memprioritaskan penanganan kasus yang menimpa Rasman ini agar tidak membuat kegaduhan-kegaduhan yang terus-menerus di masyarakat kita. Bagaimana hasilnya kita serahkan kepada pihak penegak hukum yang berwenang menanganinya. Demikianlah saudara, bila video ini bermanfaat silakan di-share dan beri komentar di kolom komentar. Billahi taufiq walhidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi